Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, seperti biasa kita update market dulu. Di sini dalam 24 jam ya, terlihat positif ya. Walaupun ya kita belum tahu ini dibanting lagi apa enggak ya. Yang pasti intinya Bitcoin itu sudah menguat ya. Biasanya itu enggak bertahan lama ya waktu kenaikan. Tapi ini ya dari video saya terakhir saya bahas Bitcoin itu sudah agak anteng ya di posisi 88.000. Semoga target ke 90.000 sampai ke 100.000 ya sampai tutup tahun ini terrealisasi teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti biasa kalau kita lihat di sini ya kalau Bitcoin terjadi kenaikan, yang lain ya teman-teman bisa lihat lah ya seperti biasa. Ini kenaikan juga terjadi di beberapa altcoin. Let's say 80% ya altcoin, memes coin mengikuti. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya, ini belum maksimal karena ya standarnya Bitcoin untuk di akhir 2025 ini teman-teman ya, standarnya itu seharusnya ada di 100 ribuan ya. Karena waktu dia koreksi itu dari 123 ribuan kalau nggak salah. Ya, kira-kira gitu. Oke, gimana dengan altcoin? Di sini altcoin teman-teman ya kita langsung saja ke indeksnya yaitu altcoin season. Di sini masih jauh teman-teman ya, bahkan belum meninggalkan Bitcoin season ya. Yang dimana di poin 14 ini orang masih condong ke Bitcoin ya, kira-kira gitu. Tapi sudah membaik di sektor Fear and Greed Index, di mana orang itu sudah mulai berani lagi ya, karena nggak di extreme fear, nggak di merah sini ya, mulai ke orange, berharap aja cepat ke kuning ya, di netral ya, nggak fear, nggak greed, kira-kira gitu ya. Terus kalau kita lihat juga untuk market cap positif, hampir 2% terjadi kenaikan ya. Yang patut kita lihat juga di sini ya, sektor memes coin teman-teman ya, ada apa dan bagaimana ke depannya ya. Kalau kita lihat di sini masih tetap mengikuti polanya Bitcoin. Bitcoin naik hijau semua, Bitcoin turun sedikit ini merah semua ya. Dan ya bagus lah dalam 24 jam ini terjadi kenaikan juga, apalagi Pepcoin ya di atas 5%. Bahkan kalau kita lihat di sini si Pipin ini ya 11%. Yang kurang bagus ya, Memcore atau yang M ini ya, dia terjadi penurunan hampir 9% malah ya, terjadi penurunan padahal market sudah bereaksi hijau sih per video ini saya buat ya. Oke, video kali ini saya akan bahas hyperliquid ya, di mana tergerus juga kemarin ya. Kalau saya di hyperliquid teman-teman ya, setengahnya ini saya long term, setengahnya itu saya di future ya, atau let's say di derivative market ya. Dan saya sudah keluar untuk di derivative market karena saya sempat loss juga ya, tapi nggak banyak ya. Sejak dia di area sini kalau saya nggak salah ya, daerah sini, di area 45, 47, 45 lah ya. Bahkan saya sempat serok di area ini teman-teman di 37, ternyata dia masih turun lagi. Tapi it's okay ya. Karena kalau kita berbicara hyperliquid ya, kalian mau nyangkut seperti apapun, yang penting itu uang dingin, orang tetap santai aja. Kenapa? Karena ya teman-teman tahu ya, ini hyperliquid bukan altcoin biasa ya. Dia punya fundamental dan utility yang kuat, yaitu dia punya DEX yang sekarang nomor satu teman-teman ya. Ya lagi hype lah ya, seperti namanya itu hyperliquid. Nah, di sini seperti apa hyperliquid ke depannya? Ini saya ambil time frame daily sebelum saya bahas ada update terbaru ya, minimal kita tahu ya. Oke, di sini time frame weekly ini menunjukkan ya penurunan, dan ini untungnya ya teman-teman ya. Untungnya penurunan ini sudah terjadi gitu loh ya. Jadi kalau kita berbicara hyperliquid ini masih mau turun lagi, kemungkinan menurut saya ya, paling mentok hyperliquid itu di sini kemarin, sehingga dia membuat shadow ya di 22,38 dolar ya. Ini tinggi juga sih, harganya kan mahal ya, di atas 300 ribuan. Menurut saya ini sudah deep ya, ini sudah deep karena sudah melewati waktu Black Swan kemarin di area 26 ya, kira-kira gitu. Dan kenapa juga saya yakin ini deep ya, intinya di atas 20 dolar ini sudah dalam banget menurut saya, karena secara long term ya, kita ambil time frame weekly, ini time frame gede menurut saya karena weekly ya, karena mingguan ya. Ini sudah membentuk apa ya, bisa dibilang gini ya, dia sudah kembali ke area support yang seharusnya dia nggak turun lagi ya. Karena daerah ini ya, let's say di daerah 20-an dolar ya, per hari ini 24,7 ya. Ini sudah deep menurut saya karena ini time frame weekly ya. Ini sudah deep yang dimana ini harga yang paling banyak dia sentuh.
dan harga di mana paling banyak setelah dia sentuh, dia pompa ke atas ya, kira-kira seperti itu. Berbeda cerita waktu kita lihat di daerah sini ya, dia terjun dari 27 dan sampai di area $9. Pernah di angka itu di bulan Maret ya tanggal 31. Tetapi itu pasca listing. Biasalah ya. Orang-orang ketika listing pertama banyak yang dapat airdrop kan, banyak yang dapat apa namanya bonus-bonus koin ya dari Hyper Foundation ya, sehingga ketika terjadi kenaikan mereka itu pada jual semua. Jadi bisa dibilang harga normalnya itu dia sudah sentuh dan ini masih jauh banget untuk dia sentuh lagi. Yaitu dia harus turun bentar ya kalau kita cek di sini, kita lihat di price range ya. Kalau seandainya dia mau turun ke awalnya ya, kita ambil aja dari sini ya dan kita cek tarik ke bawah ya. Dia harus turun 61% lagi ya, baru dia ke titik nol di mana pertama kali dia listing ya, kira-kira seperti itu. Makanya saya bilang ini adalah titik nolnya ya untuk di 20-an dolar ya, ini titik nolnya. Itu kenapa ketika menyentuh area ini kemarin teman-teman kalau lihat ya di 22 dolar, 54 sen dolar ya. Ini langsung terjadi pumping lagi. That's why per hari ini kalau kita lihat ya 4,93%. Seakan-akan ya investor atau yang punya ya, yang pegang atau ya let's say well lah ya, yang lagi keker hyper liquid ini, dia melihat kalau di area ini sudah deep banget ya. Makanya jarang juga orang bisa serok ketika terjadi shadow seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi orang kalau melihat hyperliquid itu di 22 dolar ya, itu sudah nol lah, itu sudah nggak mungkin turun lagi, mereka beli ya, kira-kira seperti itu. Makanya dia ngepam lagi ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat untuk time frame daily ya, kita lihat time frame harian ya, apakah ada harapan? Soalnya ini ada berita menarik terkait burning ya atau burning coin. Ini belum terjadi, masih pengusulan. Tapi kalau ini terjadi, bisa terjadi kenaikan besar-besaran di Hyperliquid. Nah, ini kalau kita lihat ya, teman-teman ya, ini time frame daily ya. Ini saya tarik ke belakang ya. Memang titik supportnya ada di area 20-an dolar ya. Ini panjang banget, ataupun kalau kita mau lihat lebih simple aja ya, kita mau lihat lebih simple seperti ini ya. Ya. Ini memang titik supportnya ada di daerah 20-an, paling di sini ya 22,46, setelah itu naik lagi. Kalaupun terjadi koreksi kemungkinan sampai di 22 lagi ya. Sebelum itu naik lagi, kira-kira seperti itu. Karena pertama ya fundamental dari koin ini sangat-sangat kuat ya. Dia punya DEX ya, decentralized exchange yang sekarang jadi nomor satu lah ya, karena volumenya ya begitu tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, saya masih positif dengan Hyperliquid ya. Intinya saya masih yakin ya, masih positif Hyperliquid ini tidak akan jatuh di bawah 20 dolar ya. Kalaupun jatuh paling ya cuma sampai enggak, paling seminggu paling lama, habis itu naik lagi, kira-kira gitu ya. Karena menurut saya bottomnya di 20-an dolar ya. Oke, itu poin pertama. Nah, poin terakhir nih ya, semoga ini terjadi karena ada info terbaru ya. Ini walaupun belum terrealisasi, tapi mereka ada vote kayaknya ya. Mereka akan melakukan pembakaran 1 miliar token hype ya, dan dampaknya terhadap pasar kripto di akhir 2025 ini seperti apa? Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Biar nggak salah ya, teman-teman bisa cek ya, ini postingan langsung dan langsung dari Hyper Foundation ya. Mereka apa ya? Mengajukan proposal burning ya oleh Hyper Foundation, kira-kira seperti itu. Postingannya seperti ini, tapi kurang lebih nah ya isinya gini ya. Hyper Foundation telah mengusulkan untuk membakar 1 miliar token hype yang saat ini ditahan oleh dana bantuan ya, dan proposal ini diharapkan akan diputuskan melalui pemungutan suara atau polling ya. Fancap ini biasanya dapat bisa ngevote, bukan dapat ya, bisa ngevote ya. Mereka akan voting ya, yang akan dilakukan oleh validator pada tanggal 21 Desember. Oke, kemungkinan kalau ini di ACC ya, kalian yang merayakan Natal ya, mungkin panen di situ. Apalagi yang serok dari sekarang. Sebenarnya ini termasuk signal sih ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika proposal ini disetujui, akan terjadi pengurangan signifikan pada supply total dan beredar yang bisa memberikan dampak positif pada harga token ya. Pembakaran token sebanyak ini diperkirakan akan menciptakan kejutan supply di pasar ya. Jelas saja ya, karena namanya kita berbicara dunia ekonomi ya, tetap yang jadi sorotan utama adalah supply and demand ya, pasokan dan
apa namanya, keterbatasannya ya, atau demand-nya dan pasokannya kira-kira supply dan demand-nya kira-kira seperti itu teman-teman. Mmm, Harapan saya tetap besar untuk Hyperliquid ya, kalau kalian punya pandangan lain ya bisa kalian tinggalkan di, kolom komentar ya, nanti kita ngobrol di sana. Semoga saja Hyperliquid bisa jebol sampai top 10 ya, sampai di area 10 minimal menggeser Cardano atau enggak Dogecoin ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.